ada yang bisa lolos begitu ya, seorang tersangka bisa hadir dalam peringatan Hari Anti Korupsi. Kalau dengan standar KPK di era kepemimpinan Bapak Firly Bahuri, seharusnya bupati tersebut sudah dilakukan penahanan. Kenapa? Karena seperti kami sampaikan tadi, KPK periode ini mengatakan hanya akan mengumumkan seseorang sebagai tersangka ketika sudah siap ditahan begitu ya. Ini kan kemudian menunjukkan bahwa pernyataan dari ketua KPK itu hanya sekadar apologetik yang menurut saya tidak berdasar. Nah, kemudian beliau menyampaikan ketua KPK akan segera melakukan proses-proses dan seterusnya. Kenapa dalam waktu 1 bulan ini tidak dilakukan proses-proses tersebut sehingga kasus ini bisa diselesaikan penyidikannya dan segera bisa diajukan di hadapan persidangan sehingga bupati tersebut berstatus sebagai terdakwa. Nah, kalau sudah berstatus sebagai terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan nonaktif. Artinya apa? Artinya memang ini ya saya melihat kinerja KPK di dalam proses penanganan kasus korupsi di Bangkalan ini sangat lemah dan juga tidak ada koordinasi dengan kepanitiaan di Hari Anti Korupsi Sedunia di Provinsi Jawa Timur. Baik, Mas Zainur, kalau tadi 1 bulan ya sudah diumumkan di Oktober tersangka tapi belum ditahan terus hadir di acara Hari Anti Korupsi, ada ketua KPK pula di situ, apa yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK? Menurut saya perlu ya melakukan kerja pengawasan, melakukan review. Misalnya jika memang KPK periode ini punya satu kebiasaan dan bahkan mungkin sudah di SOP-kan akan mengumumkan seseorang menjadi tersangka kalau sudah siap ditahan, ini sudah lewat 1 bulan, kenapa tidak dilakukan penahanan? Dewas juga perlu melakukan review. Yang kedua, di dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, ini juga ada potensi pelanggaran hukum pidana, yaitu pelanggaran pasal 36, di mana insan KPK berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Ini Dewas perlu melakukan review, apakah telah terjadi pelanggaran pidana atau tidak. Kalau pelanggaran pidana pasti juga merupakan pelanggaran etik, di mana Dewan Pengawas KPK bisa melakukan fungsi pengawasannya. Yang ketiga, tentu ke depan yang ditunggu oleh masyarakat apa? Yang ditunggu oleh masyarakat adalah penyelesaian perkara ini dengan proper. Setelah masyarakat diolok-olok ya oleh KPK, di mana seorang tersangka korupsi bisa ikut hadir dan di dalam acara tersebut ada yel-yel anti korupsi, ada deklarasi, ada pernyataan-pernyataan anti korupsi. Ini kan mengolok-olok masyarakat selain juga mempermalukan KPK sendiri, Mas Ibrahim. Mempermalukan KPK. Jadi kalau misalkan seperti apa sih sebetulnya imbasnya selain tadi mempermalukan KPK? Jadi apakah menurunkan juga kepercayaan publik kepada KPK soal penanganan kasus korupsi atau bagaimana kehadiran tersangka di Hari Anti Korupsi ini? Betul, ada 2 imbas utama menurut saya. Yang pertama tentu kepercayaan masyarakat kepada KPK semakin tergerus. Kenapa? Karena ternyata tidak ada keseriusan di dalam KPK menangani perkara korupsi. Buktinya adalah seorang tersangka bisa hadir di acara KPK. Yang kedua juga bisa memberi kesan negatif dari kacamata publik terhadap Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilakukan oleh KPK maupun kementerian, lembaga, daerah, instansi di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata isinya hanya seremonial. Tidak ada satupun satu pernyataan sikap yang sangat jelas di dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bahwa kita sebagai bangsa menyatakan diri perang melawan korupsi. Dan juga tidak ada evaluasi pemberantasan korupsi selama ini di masing-masing kementerian, lembaga, daerah maupun satuan kerja. Nah, itu menunjukkan resiko kepercayaan publik yang semakin turun kepada KPK maupun masyarakat semakin melihat secara sebelah mata peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia yang ternyata lebih banyak bersifat seremoni daripada tiket yang sangat kuat dari para penyelenggara negara untuk anti korupsi maupun melakukan refleksi terhadap pemberantasan korupsi. Mas Zainur, ini Ketua KPK Firly Bahuri disorot juga tidak hanya soal Hari Anti Korupsi, tapi juga kita tahu soal bersama dengan Lukas NMB di Papua. Ada lihat kebersamaannya itu. Bagaimana tanggapan Anda soal ini 2 kali nih Firly Bahuri seperti ini? Ya, kita bisa membaca itu sebagai sifat yang permisif ya terhadap larangan-larangan bagi seorang pimpinan KPK. Jelas di dalam pasal 36 Undang-Undang KPK, pimpinan KPK dilarang menjalin hubungan dalam bentuk apapun. Ada alasan misalnya untuk Lukas NMB ini dalam rangka penegakan hukum. Menurut saya itu tidak bisa dibenarkan. Kenapa?
Kalau dulu sebelum Undang-Undang 19 2019, alasan tersebut masih bisa diterima. Kenapa? Karena dulu KPK pimpinan KPK adalah penyidik sekaligus penuntut umum. Tetapi itu sudah dihapus melalui Undang-Undang 19 tahun 2019. Sehingga saat ini pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik, bukan lagi sebagai penuntut umum. Sehingga ketika bertemu dengan pihak yang berperkara, tidak ada lagi dasar hukum yang bisa membenarkan mereka. Seharusnya yang bertemu dengan pihak yang berperkara adalah penyidiknya secara langsung. Dan ini terulang kembali ketika acara di Jawa Timur, seorang pimpinan KPK dan insan KPK yang lain kemungkinan juga mengadakan hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Mas Zainur, terakhir, jadi soal kasus Bupati Bangkalan ini bagaimana Anda melihat, selain belum penahanan, transparan tidak sejauh ini penanganannya? Ya, kita sangat sedikit informasi yang kita bisa dengar dari KPK ya. KPK hanya mengatakan ada kasus di Bangkalan terkait dengan jual beli jabatan, melibatkan A, B, C begitu ya. Tetapi kemudian tidak ada penjelasan yang lebih lengkap maupun tidak ada aksi nyata. Aksi nyata yang harusnya dilakukan oleh KPK adalah ketika mengumumkan seseorang sebagai tersangka, menyampaikan informasi bahwa bupati misalnya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka harus dilakukan penahanan. Itu yang kita tunggu. Apa yang dikatakan oleh KPK 2021 bahwa mereka akan menahan orang yang sudah diumumkan, itu yang ditunggu oleh masyarakat, Mas Ibrahim. Terima kasih Mas Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang. Usai jeda saudara, jembatan Cikretek Bogor yang jadi akses utama dari arah Bogor menuju Sukabumi retak akibat longsor. Dalam visi misinya sebagai calon Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono bilang ada 4 program prioritas hingga janji anggotanya tak arogan dan menyakiti rakyat. Kami akan bahas usai jeda di Kompas Petang.